kalau mau dibantah ya harus dengan satu fakta kan gitu, satu fakta yang serupa gitu. Kalau nanti sudah muncul logic of force tadi dengan perlawanan yang sifatnya fisik mengancam dan segala macam, ya itu indikasi bahwa memang ini semakin kuat lah indikasinya memang itu ada sesuatu gitu loh, ada something wrong gitu loh yang dibalik ijazah tersebut. Apa ini yang membuat Jokowi kelihatannya mulai panik tuh akhir-akhir ini dan mulai ditinggalkan pula? ya itu kita nggak tahu ya ditinggalkan atau memang skenario gitu Bang. Oke, ada versi lain juga mengatakan begitu ya? Iya, jadi ya itu karena sebelumnya kan ada pertemuan di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Makin keras. Makin keras. Dunia makin keras. Karena itu kita harus keras juga menghadapinya. Ya, the one and the only Ridho Rahmadi. Ya, siap. Gitu. Partai umat ya. Tapi ini partai umat. M-nya double ya. M-nya 2. Jadi kalau saya panggil Adinda wajar ya. Karena masih berapa sekarang usia? 40-an, nggak nyampe ya? Saya 40. 40 pas. Luar biasa, 40 years ya. Saya nulis life begins at 50 tapi bukan 40. 40 tahun ini? Enggak, ini jalan. April besok 41. Oh, April besok 41 ya. Kalau main itu kartu 41 gitu. Adinda sehat ya? Alhamdulillah sehat. Agak ngos-ngosan sedikit tapi sehat. Oke, jadi waktu dia naik climbing up ke lantai 3 ini agak ngos-ngosan dia. Itu pemanasan nih. Jadi tiba-tiba saya berbangga ya kan, sebagai orang yang 15 tahun lebih tua ternyata saya lebih kuat. Udah biasa. Udah biasa. Iya biasa, ala bisa karena biasa ya. Jadi kita ingin bicara beberapa hal ya Adinda ya. Saya panggil Adinda ini kalau orang Sumatera biasa tuh panggil Adinda ya. Kebetulan kita sama-sama dari South Sumatera, sama-sama dari bahkan apa ya? Saya dari Tanjung Atap kan? Saya Tanjung Batu. Oh, Tanjung Batu. Sebelah Tanjung Atap. Tap Tanjung Atap ya kan? Sebelahnya Tanjung Batu. Bapak pegang kitab, anak pegang kartu. Itu dari tetangga saya itu ya. Oke, Adinda ya. Kita bicara dulu tentang ijazah palsu lah ya, karena ini sudah sampai pada saat yang berbahagia menuju kebenaran sepertinya ya. Gini, kita main logika saja. Ini kan sudah didapatkan ijazah legalisir itu di KPU Solo. Walaupun 2005 enggak, tapi 2010. Dapat di KPU DKI 2012. Dapat di KPU Nasional 2014 dan 2019. Semuanya sama. Yaitu ijazah yang kita kenal selama ini. Pakai kacamata dan lain sebagainya. Yang oleh Roy Suryo, Rismond Sianipar dan Dr. Tifa, ini dalam buku ini nih, Jokowi's White Paper, itu dia katakan sebagai 99,99% atau 9% palsu. Apa tanggapan Adinda soal ini? Ya, ini menunggu waktu ya Bang. Menunggu waktu. Tadi seperti kata Bang Refli ya sudah semakin kelihatan saja gitu. Jadi kalau dari perjalanan terutama 3 serangkai ini kita mengikuti ya prosesnya juga terutama dari kemarin kopian yang sudah didapatkan itu, itu kan sudah semakin jelas lah bahwa itu indikasinya kuat bahwa itu tidak asli gitu ya, palsu. Nah sekarang yang selanjutnya kan gitu, ini apa gitu. Kita harapkan ya ini kemudian klaim-klaim bahwa ini
asli dan segala macam itu sebelumnya itu, jadi kemudian runtuh. Ya. Dan kebohongan-kebohongan yang lain ya mulai terbuka kan gitu. Ya kalau saya ini sesuatu yang sebentar lagi lah kira-kira ya. Dia akan terkuak jelas, apalagi hari ini Roy Suryo ke Sydney ya. Kita lihat live-nya itu, ketemu alumni di sana yang ya walaupun itu ada lain ya. Ya, tapi ini ya semakin sesuatu yang kita tunggu lah, semakin menjadi nyata lah kira-kira. Ya. Oke. Ya. Tapi di sisi lain, ya, dalam tanda kutip ya, tiba-tiba pendukung Jokowi ini selalu mengglorifikasi agar RRT ya, Roy, Rismond dan Dr. Tifa segera ditersangkakan. Kalau kita bilang atas dasar apa ya? Makanya. Kalau seandainya itu memang akan terbukti itu bahwa itu palsu. Ya jadi ini Bang, ini force of logic versus logic of force. Ya, kalau 3 serangkai kita ini itu adalah force of logic. Segala fakta logika yang disampaikan itu runtut ya, sebagian besar scientific. Jadi itu force of logic, kekuatan dari hal yang logik yang sulit untuk dibantah. Itu yang dilakukan oleh Roy Suryo, kemudian Pak Rismond dan juga Dr. Tifa gitu. Nah, biasanya memang force of logic ini ketika sudah menghadapi lawannya itu yang sudah kehabisan argumentasi, dia akan jadi logic of force. Dia akan pakai kekuatan fisik, sesuatu yang tidak bermutu. Kayaknya buku Jokowi White Paper-nya lebih baik di sana dah. Karena lebih banyak dia yang disorot. Kita balik. Oke. Ya. Jadi lanjutan tadi logic of force. Jadi sudah kehabisan kata-kata, kehabisan argumentasi yang mungkin ilmiah, yang kuat. Nah, akhirnya muncul yang tidak bermutu tanda kutip tadi yang ataupun serangan-serangan sifatnya mulai fisik ya, mungkin melaporkan dan segala macam. Jadi itu yang ya begitu lumrah dalam sejarah seperti itu. Ini partai-partai non parlemen belum ada penyikapan apa-apa ya soal ijazah ini ya, belum ya? Sejauh ini belum secara bersama-sama ya. Jadi Sekber kemarin. Sekber itu sekretariat bersama partai non parlemen. Partai non parlemen ya. Termasuk PSI enggak dong? Ini ya beberapa yang hadir kemarin belum kelihatan PSI. Ya, jadi ada inisiasi kemarin dimotori oleh Pak Oso juga. Hanura. Ini sudah pertemuan ketiga kemarin. Sudah pertemuan ketiga. Kita ingin membangun satu konsolidasi lah, karena ini kalau dikumpulkan suaranya lumayan itu kan, sampai 17 juta. Mau tembus accord. Salah satu aspirasinya seperti itu, supaya tidak sia-sia suara rakyat gitu lah. Ya kan? Kan sudah besar gitu. Ya, kalau 17 juta itu kan berarti mungkin urutan 4, urutan 5 dalam kalau 2024 kan gitu. Nah, itu salah satu aspirasinya lah. Tapi soal ijazah belum dibicarakan di sana. Enggak ya, tidak menjadi concern. Iya, jadi lebih ke redesign sistem pemilu dalam fungsi partai politik tadi. Gitu. Ini kita bicara mengenai ijazah. Kita yang bicara yang sedang hot dan udah lama ya, tapi tidak kunjung mendapatkan penyelesaian yang menurut saya penyelesaian kan harusnya garis lurus ya, tapi tiba-tiba tidak garis lurus. Nah, yang kedua, tidak juga ya dibicarakan soal ijazah Gibran ini. Belum, kita masih tadi fokus karena baru pertemuan ketiga. Tapi Adinda coba. Jadi gini, soal Gibran ini seperti bapaknya juga, ada orang mempermasalahkan UTS dan lain sebagainya. Mungkin mau mengomentari perkembangan terbaru ini, termasuk Roy Suryo ke Australia itu. Silakan. Ya, saya masih melihat sama tadi ya. Jadi yang dilakukan Pak Roy ini masih dalam bentuk force of logic tadi. Runtut, langsung mengklarifikasi ke tempatnya langsung. Ini ya kalau mau dibantah ya harus dengan satu fakta kan gitu, satu fakta yang serupa gitu. Kalau nanti sudah muncul logic of force tadi dengan perlawanan yang sifatnya fisik, mengancam dan segala macam, ya itu indikasi bahwa memang ini semakin kuat lah indikasinya memang itu ada sesuatu gitu loh, ada
ada something wrong gitu loh ya di balik ijazah tersebut. Ya, kan kita tahu bahwa kalau memang terbukti Gibran tidak memiliki ijazah yang disetarakan dengan SMA itu kan, sebenarnya kan dia tidak lagi menyasar sebagai calon atau sebagai wakil presiden kan. Akibatnya dia bisa dimakzulkan itu. Apa ini yang membuat Jokowi kelihatannya mulai panik tuh akhir-akhir ini dan mulai ditinggalkan pula? ya itu kita nggak tahu ya ditinggalkan atau memang skenario gitu Bang ya. Oke, ada versi lain juga mengatakan begitu ya? Iya, jadi ya itu karena sebelumnya kan ada pertemuan di Solo. Kalau saya baca tweet misalnya dari RRT Dr. Viva kan, tweetnya itu dia bilang begini, Jokowi itu sudah dikubur jasa hidupnya oleh orang yang selama ini apa ya istilahnya kalau kita memberhalakan dia maksudnya Budi Ari ya dengan projonya dan kemudian mungkin akan disusul oleh Luhut, Bahlil, Listio Sigit dan lain sebagainya. Nah itu kan kayak seperti fenomena kekuasaan, tapi kok ada orang lain, wah ini jangan-jangan dia titipkan dan lain sebagainya. Iya, saya 2 hari ini ketemu ada Prof. Kusnul, Pak Dr. Mulyadi dan jadi lebih banyak saya melihat sesuatu itu ya setelah ketemu beliau-beliau itu ya. Jadi kayak rasanya tidak cukup kita melihat segala sesuatu fenomena politik saat ini itu apa yang kita lihat secara langsung begitu. Ya, jadi mungkin perlu kita terawang lah lebih jauh gitu. Termasuk yang Projo ini saya lihat sebelumnya kan juga ada pertemuan di Solo. Jadi nampaknya itu juga sebuah mungkin rencana begitu ya. Untuk supaya kirim ke sana begitu. Kita untuk persembahkan gitu kan. Untuk menyebarkan virus di sana. Ya, menyebarkan ya mungkin dari dalam nanti kemudian ada melakukan sesuatu gitu. Walaupun hukum besi kekuasaan itu enggak begitu ya. Biasanya kan hukum besi kekuasaan itu di mana kekuasaan baru itu ada, disitulah orang kemudian mendekat. Iya, betul. Oke, Adinda cukup ya kita bicara palsu-palsu ini ya. Mudah-mudahan RRT kemudian terus mengawal ini dan kemudian bisa menyelesaikannya dengan baik, dengan elegan, walaupun bagi mereka dengan Jokowi White Paper ini selesai sudah sebenarnya dengan KPU dan sudah mengeluarkan ijazah itu selesai juga sesungguhnya. Cuma kan masalahnya adalah pihak yang berwajib kepolisian katanya kurang bukti. Di mana lagi buktinya, cari bukti. Kurang bukti gimana? Ya sudah logic of force tadi. Makanya. Dan tidak tidak bisa dinalar. Salaman tuh nggak ada. Tiba-tiba ada lawyer bilang, wah ini walaupun 700 ini bernilai cuma 1, ini cuma surat. Iya kita tahu juga, tapi kan di dalamnya kan ada saksi, ada ahli, ada petunjuk kan macam-macam kan. Oke, kita bicara tentang sistem pemilu ya, yang menjadi concern partai-partai termasuk Partai Umat. Kita tahu bahwa yang dipraktikkan sekarang adalah sistem proporsional dengan daftar terbuka ya, atau open list PR system. Jadi open list proportional representation system. Itu bahasa pemilunya kan. Pertanyaannya adalah tentu ada dengan parliamentary threshold, dengan threshold ya kan. Apa persoalan bagi partai-partai yang tidak lolos parlemen dengan penerapan sistem itu? Silakan. Ya kalau kita ada sebagian harapan itu 0% gitu ya. Ya, atau tidak ada threshold lah gitu. Oke, untuk parliamentary ya? Ya untuk parlementer ya ada sebagian harapan, tapi tentu kan perlu kita kaji lebih jauh ya plus minusnya tadi. Juga hubungannya dengan proporsional yang apakah ini terbuka atau tertutup. Ya, itu kan tidak mesti kemudian tertutup itu pasti lebih bagus. Ya kemudian juga 0% itu pasti lebih bagus kan gitu. Nah ini satu diskusi Bang. Jadi yang sekarang mengalir di Sekretariat Bersama. Jadi Sekretariat Bersama ini kemarin ada inisiasi partai-partai non parlemen itu untuk membuat sebuah konsolidasi lah. Gitu ya. Sudah pertemuan ketiga diinisiasi salah satunya nanti ada Pak Oso, ada Hanura, ya. ada Perindo,
ada juga PBB, ada juga buruh, dan ada PPP, ya. Ada beberapa partai-partai lain lah gitu. Aspirasinya itu secara umum memang redesign sistem pemilu dari hulu ke hilir. Oke. Jadi kalau dari hulu dari verifikasi itu Bang, Oke. ya kan? Itu kan verifikasi sesuatu yang Saya kira bukan hanya sistem pemilunya ya. Kan sistem pemilu itu menjawab bagaimana konversi suara ke kursi kan gitu. oke. Barangkali mekanisme pemilu ya. Mekanisme pemilu. Mekanisme Lebih dan tepatnya, prosedur berpemilu secara umum ya. Iya, iya. Nah, nanti sistem pemilu sebagai satu Turunannya. instrumen ya, Oke. satu instrumen. Ya. Oke, Di redesign mekanisme pemilu. Ya, mekanisme pemilu secara Ya. keseluruhan. Oke. Dari hulu ke hilir, Ya. dari verifikasi itu, Oke. ya betapa kita dulu merasakan itu, terutama untuk partai yang baru itu Ya. sangat costly, tidak Ya. hanya biaya, ya apa energi manusianya dan segala macam. Nah, itu ada aspirasi seperti mungkin ada 3 kategori. Ya. Partai yang sudah di parlemen tidak perlu lagi verifikasi. Oke. Gitu. Kemudian partai yang peserta pemilu ya cukup verifikasi administrasi. Peserta pemilu sebelumnya. Iya, peserta pemilu yang lalu. Kemudian yang baru benar-benar baru besok baru verifikasi sampai faktual karena mungkin belum pernah sama sekali kan begitu. Oke. Ada beberapa aspirasi lah gitu. Tapi salah satunya yang ini cukup menguat gitu di Sekber. Tapi ini masih terus mau didiskusikan. Intinya masalah verifikasi. Gitu. Oke. Kemudian Baik administratif terutama faktual ya. iya, terutama faktual itu yang sangat ini kan consuming secara waktu, secara cost dan lain-lain. Iya. Kemudian Belum lagi dikerjain. ya Semua partai lolos kecuali U. partai U. Nah, itu kita Partai merasakan uang, sedikit ya. Partai umat waktu itu ya. Nah, kemudian waktu pemilunya tadi, pemilu. Nah ini sistemnya ya. Ada idenya di Sekber itu adalah e-voting. Oh, electronic voting ya. Electronic voting. Ya. Tapi nah kemudian ini kebetulan sama dengan Ini usulan. electronic voting dan electronic counting sekaligus atau cuma electronic voting doang? Kalau yang kami usulkan, kami di sini kan dulu Partai Umat pernah mengusulkan 2022 Ya. di depan KPU itu. Ya. Itu ya sampai akhir. Oke. Jadi voting, counting dan rekapitulasi. Oke. Jadi satu kesatuan. Ya. Tapi tidak e-voting yang sistemnya itu tersentralisasi. Oke. Jadi kayak mesin di India itu dibawa masing-masing di. Bukan, untuk pusat datanya. Oke. Oh, pusat Kita data. concern di situ. Oke. Kalau kita taruh di satu tempat, isu keamanan. Iya, Sentralistik itu artinya hanya di 1-2 tempat. Kalau nanti ada pencuri yang masuk ke tempat data itu bisa dicuri. Oke. Belum lama ini Bang, kita kebobolan bank. Oke. Ya, 204 miliar itu Ya. hanya dicuri dalam 17 menit lewat 42 kali transaksi. Itu kan belum lama ini. Saya nggak nanya. Ada 204 miliar. Tapi ditipu orang saya pernah. Dan itu terlibat orang dalam. Benar-benar orang bodoh saya. Kok bisa ditipu itu? Jadi terlibat orang dalam yang punya kunci tadi. Makanya kita tidak usulkan e-voting yang sentralistik. Oke. Pusat datanya harus terdesentralisasi. Makanya kita istilahnya pakai e-voting berbasis blockchain tadi. Oke. Itu yang kita usulkan. Jadi pusat datanya itu di banyak tempat, Bang. Oke. Dan jadi nanti bisa saling kontrol ya. Iya, blockchain itu by nature dia immutable. Immutable itu tidak bisa dihapus, Bang. Oke. Kalau ada data salah harus diperbaiki, masukkan versi benarnya. Jadi catatan itu ketahuan. Oke. Nah, itu yang di Jerman. Kenapa kemudian electronic voting itu dinyatakan inkonstitusional? Nah, beberapa negara betul. Ya, karena dia tidak bisa ngecek lagi. Ya. Saya milih A, apakah betul-betul di counting sebagai A gitu. Ya, jadi beberapa negara memang menerapkan e-voting dan kembali lagi. Ya. Ada. Tapi beberapa negara terus melanjutkan ada. Nah, saya pikir kemarin saya sampaikan di satu forum juga, kita tidak bisa serta-merta agak deduktif mengeneralisir. Karena kita beda dengan Perancis yang mungkin kembali lagi, Belanda kembali lagi, dan mungkin Jerman gitu. Terlalu banyak faktor kita yang berbeda. Jadi usulan saya adalah pendekatannya empiris, kita uji coba saja secara isolated dalam skala yang representatif, tidak terlalu besar dulu kan gitu. Jadi mengapa sih e-voting gitu ya? Pertama sumber kecurangan itu di ballot, di kertas, Bang. Iya. Selama kita masih pakai kertas itu kan, artinya ringkih sekali ya. Ya rekapnya ya ini ya segala macam itu sumbernya karena masih pakai ballot.
Oke. Jadi tujuan e-voting tadi untuk mencegah pelanggaran pencurian tadi yang utama. Ya. Kedua, bayangkan kita nggak perlu lagi berapa kertas suara yang sebesar Ya, green election kata green orang. election, Ya. tinta, stempel itu dan segala macam itu, dan tenaganya, Bang. Honorarium ad hoc penyelenggaraan itu Ya. puluhan miliar. Jangan salah, itu yang dinikmati oleh penyelenggara. Oh, nah apalagi yang terakhir itu kan, nah itu pesawat itu. bisa sewa private jet untuk Karena harus peninjauan gitu kan. cek tadi itu. Nah kalau nanti dengan e-voting kan ceknya itu bisa cukup lebih ke melalui digital tadi ya. Nah itu secara umum mengapa e-voting jadi menghemat seluruh tenaga. Ya, ya. Seluruh uang dan segala macam. Kalau mau dihemat kita ada simulasi lah. Itu kalau adalah triliunan begitu. Nah itu mengapa e-voting. Nah karena sumbernya tadi awalnya ada di ballotnya kertas tadi. Gitu. Ya. Tapi satu sisi kalau kita murni menggunakan digital tadi, bayangkan kalau kita nyoblos langsung pakai HP tadi ya. Ya. Umpama memang mudah. Tapi nanti kalau ada dispute di MK bagaimana? Ya. Nah. Ya ada usulan kemudian seperti di sebagian Amerika itu pakai device digital, device ya, milihnya di alat, tapi keluar receipt, keluar kayak apa? Tanda terima lah. Tanda terima kertas kecil aja, nggak mahal gitu, kayak kita beli apa itu, dimasukkan. Ya, itu bukti yang gitu. Jadi ini satu usulan ya e-voting ya, tapi masih tentu perlu dikaji gitu ya. Kalau 2029 nampaknya memang belum visible nampaknya ya, karena itu butuh persiapan dan segala macam. Belum nanti isu bagaimana literasi digital, bagaimana yang umpamanya sudah 50-60 tahun ke atas nggak terbiasa dengan ini, atau daerah yang internetnya nggak terlalu bagus dan lain-lain. Nah itu perlu dipersiapkan. Yang menurut saya ya mungkin periode depannya lagi, pemilu berikutnya lagi. Tapi harus dimulai dari sekarang ini. Oke, itu electronic voting. Itu e-voting. Pada pemilu. Walaupun ada dinamikanya ya, soal misalnya orang mungkin bisa menggunakan baterai ya, alatnya ya, sehingga tidak perlu yang namanya electric power itu nggak perlu ya. Bisa juga, nggak masalah. Bisa untuk ini ya kan, device-nya untuk memilih bisa. Iya. Jangan bandingkan Amerika kan, bandingkan daerah-daerah yang masih remote area di Indonesia ini kan. Iya. Oke. Nah itu ketika pemilunya Bang. Kemudian pasca pemilu tadi. Kan suara tadi non parlemen kalau dikumpulkan 17 juta. Gitu. Saya punya pengalaman ya di Birmingham. Orang bilang Birmingham. Itu kenapa kita nggak bikin satu stage saja ada penghitungan suara itu? Satu stage. Oke. Jadi nggak ada stages yang banyak-banyak gitu kan. Berjenjang seperti sekarang ini. Iya. Jadi misalnya kalau di Birmingham yang saya paham, mereka yang namanya polling station itu TPS itu tidak dihitung ya. Mereka ada di mall-mall apa polling station. Tapi kita jangan bandingkan dengan kita yang jumlahnya tentu lebih banyak ya pemilihnya. Tapi mereka tuh coblos. Lalu kotak ini ya, kotak ballot boxesnya itu mereka bawa ke studio, ke stadium. Tapi ada kertasnya tadi. Kenapa? Ada receipt kertas. Saya nggak tahu itunya. Maksudnya, mesinnya. Enggak mesin, manual aja. Kayak kita. Iya. Manual ceklok, masukkan kan ballot box itu, lalu digabungkan dari tempat itu di stadium Birmingham, tempat bulu tangkis All England kalau sekarang. Nah di situ dihitung one for all. Jadi sekali aja. Jadi misalnya dibutuhkan waktu berapa hari udah nggak bergerak-gerak. Kan yang membuat suara itu kemudian berubah-ubah itu kan karena ada pergerakan. Iya. Nah kalau misalnya itu gimana? Kan lebih masuk akal juga. Misalnya gini, kalau untuk pemilihan anggota DPD berarti semua ballot boxes itu harus dikumpulkan di stadion di provinsi. Kalau untuk pemilihan anggota DPD provinsi juga. Iya, bagusnya di tingkat paling atas kalau pakai opsi itu. Ya, provinsi. Ya, provinsi dong. Karena kan basis pemilihan DPD kan provinsi. Iya. Kalau dia anggota DPR, it could be possible provinsi juga. Ya. Bahkan di bawahnya mungkin. Ya, tergantung juga. Kan. Kalau dia kabupaten kota, udah pasti kabupaten kota kan. Nah, kan langsung aja
Jadi yang disediakan gitu, dan disitulah orang kemudian bisa mengontrol perhitungan suara, nggak kemana-mana lagi. Yang bikin masalah ini kan karena kemana-mana. Berjenjang. Iya, berjenjang. Dan setiap satu titik ke titik lain bisa ada perubahan dan karena menunggu waktu. Iya, ya tidak itu saja, ada interception dari kekuasaan Iya. kan. Disitulah mereka mainnya nunggu di tikungan kan Iya. ibaratnya. Itu bisa satu alternatif, paling nggak meminimalisir kemungkinan tadi, Iya. kemungkinan ada kecurangan. Tapi kalau yang tadi kita pakai device di TPS, Bang, kan langsung lompat ke pusat data. Ya, saya membayangkan kalau ada traffic itu kan nggak gampang kan. Iya, tapi sekarang teknologi kita sudah banyak untuk mengantisipasi banjir traffic itu. Oke. Gitu. Ya, saya tidak bisa bikin argumentasi apa-apa kan, saya cuma nanya doang. Dan juga bukan ahli IT kan. Oke. Ya. Tetapi memang selalu ada masalah hukum ya, soal IT ini. Ada masalah hukumnya, ada masalah teknisnya. Ya. Nah, masalah hukumnya tadi bahwa yang kalau kita bicara tentang voting rights sebagai hak asasi manusia, itu ya memang mereka yang memilih itu harus dihargai pilihannya. Jangan sampai mereka coblos A dihitung B kan, hanya karena penggunaan electronic voting. Oke. Berikutnya adalah kita bicara mengenai sistem pemilu. Ya, sistem pemilu artinya kan bagaimana konversi suara ke kursi. Itu yang paling penting. Dan kita tahu bahwa kita menggunakan sistem proporsional terbuka sekarang atau open list PR system. Open list representation proportional representation system yang kita sebut proporsional terbuka. Lalu padanannya, wah kalau begitu close list doang dong, close list PR system tertutup. Tapi ada juga aspirasi yang dulu partai Masumi kalau nggak salah atau apa, wah kita distrik aja, mayoritarian maksudnya. Kemudian ada juga yang wah kita Jerman aja dong, MMP mixed member proporsional. Nah, apa aspirasi yang berkembang di Sekber itu atau Adinda sendiri yang barangkali ingin mendorong konsep bagaimana sistem pemilu sebaiknya? Iya, kalau sejauh ini di Sekber belum sampai mengomentari tentang sistemnya ya, apakah proporsional ataukah distrik ataukah yang lain gitu. Jadi masih aspirasinya tadi yang itu berkaitan dengan verifikasi, berkaitan dengan e-voting, berkaitan dengan Stambus Accord tadi Bang, suara itu tadi. Tapi kemarin saya ketemu Prof. Husnul ya. Jadi kalau dari diskusi dengan beliau itu dengan kita yang besar ini, kepulauan ini ya. Kemudian kondisi berbagai macam latar belakang masyarakat itu proporsional nampaknya lebih representatif. Oke. Ya, lebih representatif karena lebih representatif, lebih mengakomodasi berbagai macam tadi baik secara kuantitas maupun kualitas dalam konteks masyarakat itu lah. Ya, dibanding dengan yang mungkin distrik dan lain-lain tadi. Ya, jadi tetap proporsional. Tetap proporsional. Sistemnya terbuka tertutup ini yang kalau kita cenderung tertutup. Aspirasi kita apalagi mungkin partai yang belum besar begini ya itu lebih memperkuat kaderisasi. Ya, jadi juga tidak ada berbagai macam godaan transaksional secara internal gitu loh, karena kan kalau sudah terbuka nanti kan harus gitu. Tapi ini kader-kader kita persiapkan ya nanti yang siap tadi yang kita taruh di nomor 1 dan itu tertutup kan siapapun gitu. Jadi branding tanda kutip kalau berbicara marketing ya, tapi artinya penguatan karakter, penguatan ideologi sebuah partai sehingga sampai ke masyarakat sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat itu menurut saya lebih pas dengan yang tertutup tadi. Jadi partai akan bekerja lebih keras gitu. Oke. Tapi memang bandul terbuka dan tertutup itulah yang banyak mengalami penolakan ya karena terlalu ekstrim kan. Bagaimana kalau misalnya sistem yang campuran seperti Jerman itu mixed member proporsional? Untuk yang pertama tertutup. Tidak, sebenarnya sistemnya proporsional semua. Jadi kita harus bedakan antara karena orang kadang-kadang salah ya antara MMP sama parallel system. Kalau parallel itu going together dia. Misalnya 50-50 separuh distrik atau mayoritarian, separuhnya proporsional kan itu going together. Orang cari tokoh, cari partai, tapi masing-masing belah sendiri. Nah, kalau MMP nggak begitu.
mixed member proporsional dihitung proporsi partai dulu. Oke. Nanti baru dilihat calon yang mengisinya itu siapa, yaitu yang menang di dapil. In case tidak ada yang menang di dapil lagi, ya kan lagi, maka diambil daftar proporsional nasionalnya. Oke. Nah itu bisa lebih menjamin tuh. Misalnya gini lah, paling gampang ya, mungkin Adinda kita sama-sama membayangkan begini. Adilnya sistem ini adalah dia berusaha mengkomunikasikan antara aspirasi masyarakat dan aspirasi partai politik. Okay. Let's say misalnya kursi DPR tuh, nggak apa-apa kita diskusi ya, sobat daerah sekalian ya. Ini kita diskusi sama-sama ingin cari pemecahan masalah. Misalnya jumlah ya kursi DPR itu 600, ya kan? Nah dari 600 itu dibelah dua, 300, jadi 50-50. 300 itu districting, mayoritarian, jadi ada 300 distrik yang dibikin, kemudian 300 lainnya adalah list nasional, the national list, ya kan, of the party. Jadi nanti surat suaranya tuh kiri, misalnya kanan itu nama calon, kiri itu nama partai. Nah nyoblosnya itu harus calon satu, partai satu. Nanti apakah boleh berbeda antara partai dan calon? Misalnya dari saya sukanya calon dari partai A, tapi partainya saya nggak memilih A. Nah itu nanti kesepakatan. Nah sebagai suara sah dan tidak sah kan, yang penting 2 coblosan. Nah sekarang pertanyaannya adalah enaknya apa? Misalnya kita nih orang partai, pengurus partai, kan kita bisa taruh kita di on the top. Di urutan misalnya 1 sampai 300 kan? Kan ada 300 list nasionalnya kan? Yeah. Nah, sementara orang jagoan di distrik-distrik itu ditaruh di distrik masing-masing. Atau kalau dalam kasus Angela Merkel dia dua-duanya. Di list nasional dia dapat, di dapil juga ada dia. Nah, kayak gitulah in general. Nah, itu menjamin kan? Pasti kalau misalnya anggota-anggota partai politik yang sudah lolos parliamentary threshold, ya pasti dapat. Masa nggak dapat 10 kursi misalnya. Dalam 10 itu nanti kita lihat apakah ada yang calonnya menang di dapil. Kalau nggak ada ya udah list nasional itu. Nah kayak seperti itulah. Nah ini nggak masuk pembicaraan. Belum sampai sejauh itu. I see. Karena gini, kita civil society ya. Dulu saya di CETRO, Center for Electoral Reform, itu mendorong yang begini. Cuman mereka itu berpikirnya berat, padahal ringan banget. Dan dibandingkan open list ini masih ringan itu. Karena kalau itu jumlah dapil itu memang besar, tetapi single konstituensi. Jadi setiap dapil itu hanya satu calon. Jadi kalau ada 18 partai ya 18 calon aja. Kan kecil suara-suaranya. Ada 18 calon, ada 18 partai. Sudah. Adanya surat suaranya enggak ribet sebenarnya. Nah, cara menghitungnya itu perlu dijelaskan tapi itu enggak sulit. Cuma sulit diomongkan, tapi ketika kita pakai alat peraga mudah banget itu. Gitu. Dan surat suaranya juga akan kecil, enggak segede sekarang. Nah gitu, cobalah nanti kemarin di diskusi sekber itu sempat dilontarkan beberapa alternatif, cuman memang belum masuk pembahasan. Jangan proporsional terbuka atau tertutup aja. Memang ya. Wah, cuma nanti gini Pak, seandainya kita ambil alternatif itu, bagaimana ini dalam 2029 itu ya? Kan dengan masyarakat sudah terbiasa sebelumnya gitu tadi. Kira-kira terbiasa apa? Dengan sistem yang sebelumnya gitu loh. Nah, terbiasa ya kan dia juga pilih nama kan sekarang. Dengan sistem ini kan dia pilih nama juga. Pilih satu nama dan pilih satu partai, apa bedanya? Bedanya kalau kemarin kan bisa salah satu. Iya, kan? Tapi kan paling bagus adalah kan dididik pilih nama, pilih partai. Kan itu aja bedanya. Dan partai dan nama itu kiri kanan, bukan subordinan. Ya kan kalau ini kan partai gede, calon-calonnya enggak begitu. Di sini partai calonnya satu, partai calonnya satu, coblos partai, coblos calon gitu. Ya harusnya inisiasi seperti ini datang dari mana nih Bang? Selain dari sebenarnya harusnya ya dari partai-partai, terutama partai non parlemen. Kapan-kapan lah ngobrol-ngobrol sama ex-CETRO negeri kayak Hadar Gumai kan atau Titi gitu. Jadi mereka juga mendorong MMP itu sebenarnya.
Nah, hanya memang sebagai alternatif karena dianggap perpaduan antara aspirasi masyarakat dengan aspirasi elit partai. Ya. Gitu. Dan let's say beginilah, misalnya partai A dapat 100 kursi. ya. Lalu dari 300 distrik itu kita lihat di mana calonnya yang menang distrik. Let's say yang menang 50, maka 50 itu yang duluan. Gerbong pertama untuk mendapatkan kursi. Berarti ada masih 50 kan? Ya. Nah 50 itulah yang dicarikan di list nasional 1 sampai 50. Masa gak dapat Ya. ketua umum, sekretaris partai dan lain sebagainya begitu ya. Tapi ya anyway nanti kita bahas secara lebih detail harusnya begitu. Oke, silakan Adinda, mungkin ada lagi yang mau di ini kan. Saya bayangkan kalau alternatif ini ternyata setelah dikaji lebih baik itu, kan ini kan kita ada rencana untuk UU pemilu dia. Ya. Iya pasti kan karena ada perubahan-perubahan akibat putusan MK kan. Iya. Dalam masalah 2026 atau ini ya. Dalam ini makanya tadi saya tanya, ini kita tentu bisa menyuarakan ya, tapi ini efektifnya kan muncul dari Komisi 2 berarti ya. Iya, tetapi kadang-kadang kan mereka kan oligarkis sifatnya. Kan yang paling susah ini adalah ngomongin orang dua. Kalau saya bilang, satu orang yang sedang berkuasa, kedua orang yang sedang jatuh cinta. Itu susah diomongin. Kan itu kan. Jatuh cinta sama kekuasaan juga. Iya kan. Atau jatuh cinta dan kekuasaan itu lebih gawat lagi tuh. Karena secara teoritis mereka orang yang menang dengan sistem ini kan. Karena itu disinsentif, less insentif untuk berubah kan biasanya gitu. Jadi ada konflik interest ya? Iya, konflik of interest. Tapi kan kalau kita buka selebar-lebarnya untuk perbaikan, why not? Karena sistem pemilu kita sudah busuk sekali kan. Saya malah mengusulkan tuh beberapa hal. Ini kita ngobrol-ngobrol aja ya, karena Adinda datang ke sini bersilaturahim. Jadi podcast ini hanya untuk pertanggungjawaban bahwa Partai Umat datang ke sini. Niatnya silaturahim, ternyata silaturahimnya di meja podcast. Jadi anggap aja yang komentar ini kita tidak ada kan ya kan. Tapi ada juga yang bagus-bagus ya komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Refli, Jepara hadir bang. Yang beli buku Roy Suryo saya kira percuma kalau orang tuanya sekolah tinggi-tinggi kalau akalnya nggak dipakai. Apa yang maksudnya ini ya? Yang beli buku apa ini? Oke. Kami rakyat pedesaan dari Bengkulu, insya Allah nanti terbalik bukan Mas Roy CS yang dipenjara, tapi anggota dari Termul yang akan dibui apa? Makanya saya bilang ijazah ini ada aja pro dan kontranya. Oke. Jadi apalagi saya ingin tanya umat sih sebenarnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah Partai Umat gimana mengantisipasinya, termasuk bahwa cita-cita partai Anda kan berhasil tuh presidensial threshold 0 kan, walaupun hati-hati nanti dalam undang-undang pemilu dibohongin lagi. Setiap partai atau gabungan partai bisa mengajukan calon presiden, nggak ada nolnya kan, nggak ada angkanya. Tapi yang bisa mengajukan adalah partai yang ada di parlemen. Sami mawon. Berarti cuma 8 kan. Ya lumayan slotnya 8 kan. Tapi ya artinya limited juga. Oke, silakan. Ya salah satunya itu presidential threshold. Tadi yang salah satunya juga tentang e-voting itu ya berkaitan dengan mekanisme pemilu atau sistem pemilu tadi. Kemudian parliamentary threshold juga, Bang. Kita ini menunggu berarti ya posisinya ya, kan berapa persen aspirasi nampaknya ada 2, ada 2,5 gitu. Nah, apa ini kalau menurut Bang Refli gimana? Semakin rendah ini apa positifnya negatifnya atau soal apa? Threshold parliamentary. Sebenarnya ya begini. Kalau dengan sistem campuran tadi itu threshold tetap diadakan karena untuk membatasi sejumlah partai. Tetapi kalau ada calon yang menang di distrik, dia berhak tetap jadi anggota. Jadi anggota DPR itu di floating, tidak 600 fix karena ada kemungkinan bahwa ada orang yang partainya nggak dapat kursi, tapi orangnya menang. Let's say begini, semua dibagikan. Si Zezet. Nah, ternyata partai ini tidak lolos parliamentary threshold. Karena tidak lolos parliamentary threshold, maka dia tidak diikutkan dalam penghitungan kursi kan.
Oke, di antara yang lolos saja, let's say 5 misalnya. Nah, mereka bagi kursi yang 100% itu kan. Tapi ternyata di distrik-distrik itu ada orang yang menang tapi tidak dari partai ini. Nah, kalau di Jerman itu direkonsiliasi dengan cara bahwa orang itu tetap terpilih sebagai anggota DPR karena berarti dia diinginkan oleh masyarakat. Artinya jumlah anggota DPR itu tidak fix tapi di floating untuk mengantisipasi tambahan itu. Jadi meminimalisir suara terbuang ya. Iya. Ini dalam semangat yang mirip dengan Stambus Accord juga ya. Sebenarnya ini nggak Stambus Accord. Ini menghargai aspirasi masyarakat. Misalnya gini, masyarakat udah menang di daerah pemilihan itu, loh, tapi kok dia nggak terpilih gitu lah. Nah, karena itu partai politik masih punya peluang untuk mendudukkan kadernya asal dia menang di, contohlah Bursa Zarnubi kan, di Lahar menang terus dia. Tapi karena partainya tidak lolos parliamentary threshold, ya nggak dapat dia. Padahal dia sangat representatif untuk mewakili Lahar kan gitu. Nah, itu yang bisa menjadi alternatif. Jadi nanti di floating jumlah anggota DPR-nya mungkin 605, 604, tergantung ada fenomena di mana ada orang yang menang di daerah pemilihan tapi partainya tidak lolos parliamentary threshold gitu. Ya begitu. Ya. Apa lagi Adinda? Ya itu tadi Bang, yang kita diskusikan dan kita perjuangkan lah ya. Oleh Partai Umat dalam konteks mekanisme pemilu tadi. Ya sebenarnya sejalan dengan agenda Sekber juga. Jadi kita rencana nanti akan menyampaikan kepada publik lah, mendeklarasikan juga beberapa program-program tadi dari Sekber itu. Dan ya Partai Umat bulan depan ada Munas nanti, rencana mengundang Bang Refli juga. Yang waktu dulu saya diundang tapi sakit. Sakit tiba-tiba itu ya. Bukan tiba-tiba itu lagi COVID tuh. COVID udah selesai. Iya, tapi saya kayaknya kena COVID tuh. Oke. Sakit-sakitnya itu. Waktu itu di asrama haji. Nah ini kita masih sekitar Desember nanti. Jadi kita akan mengundang ada beberapa sesi rencananya. Sesi untuk Sekber tadi. Jadi aspirasi partai non parlemen. Kemudian sesi untuk tokoh-tokoh nasional. Kalau nanti memungkinkan juga sesi khusus ini 3 serangga ini. Gitu ya. Sesi 3 serangga ya. Ya tentu masyarakat ini mendengar ya. Mendengar langsung gitu. Kemudian ada sesi tokoh umat lah terakhir nanti. Gak tahu sekarang boleh apa enggak. Iya. Ya itu kira-kira Bang. Oke. Adinda ya. Sebenarnya gini. Partai Umat ini kedepannya apa dia yang ingin mau dilakukan terakhir lah sebagai closing statement itu. Instead of Anda mengatakan Munas ya, tapi kan rencana besar ke depan apa? Jadi kita ini saya meminjam istilah Pak Mulyadi kemarin ya. Memperkenalkan partai yang bukan partai gitu. Artinya untuk mendobrak satu stigma dari masyarakat umum publik terhadap partai sejauh ini yang ya begitu-begitu saja mereka sudah punya stigma kuat lah gitu ya dalam kepalanya itu. Nah kita ingin perlahan menunjukkan bahwa kita berbeda, tidak hanya dengan bicara seperti ini. Gitu. Nah menuju ke sana kita sekarang baru 4 tahun masuk ke 5 tahun kita pertama melakukan modernisasi organisasi. Jadi itu kemarin kita melakukan perubahan ADRT ya. Kemudian dari situ mencoba menyederhanakan proses bisnis tanda kutip internal kita sehingga tidak terlalu tanda kutip bertele-tele ya dan segala macam tadi. Kemudian juga menghindari konsep-konsep yang di dalam itu yang nanti terlalu orang itu nanti kalau pemilihan nanti ramai di dalam itu kita hindari karena kita masih baru. Nah itu modernisasi organisasi. Kita harapkan keluar nanti ya kita benar-benar membawa warna baru tadi Bang. Partai yang bukan partai tanda kutip tadi ya istilahnya itu yang jadi antitesis lah. Kalau yang selama ini elitis ya kita ingin lebih dekat. Ya idenya kemarin tuh kantor-kantor partai kita itu ya kalau bisa di jantung-jantung kemiskinan lah. Jangan terlalu di pusat-pusat
yang masyarakat kecil lah begitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian berbagai macam Bang ya. Jadi kita juga ingin masuk lewat narasi teknokrasi ya, bahwa ya kita bisa bangun bangsa ini tidak hanya dengan sesuatu yang nyata gitu ya, membuat sesuatu yang inovatif dan lain-lain ya, produk dan segala macam. Makanya kita masuk lewat narasi teknokrasi tadi. E-voting itu kan salah satu pelontar kita lah, bahwa ayo kita one step ahead gitu loh, jangan kertas sebesar itu terus ya, tinta segala macam. Kalau saya usul Munasnya itu sekaligus diskusi Jokowi's White Paper boleh juga. Ya tadi kan ada sesi ini. Hah? Sesi tadi kan? Iya, tapi maksudnya diskusi benar langsung. Oh, iya. Dibuat diskusinya. Bisa juga bisa. Iya kan? Tidak hanya itu. Jadi ada hari berapa satu sesi diskusi Jokowi's White Paper gitu. Jadi ya memang Munasnya kapan? Rencana 20 Desember rencana. Wah, apalagi 20 Desember. 20 Desember sudah ada nanti Gibran's Black Paper. Black Paper, jadi black and white besok. Iya, black and white gitu. Nah, itu. Jadi memang ada sesi itu, tujuannya untuk pengayaan. Oke. Penguatan kader-kader kita dan juga keluar nanti. I see. Itu Bang. Jadi istilahnya ya, partainya bukan partai tanda kutip tadi yang ingin mendobrak stigma partai yang elitis, yang oligarkis dan segala macam. Karena Pak Jimli kan mengkritik partai ini semua mengatakan demokratis, tetapi directionnya feodal. Seluruh partai mengklaim demokratis, tapi directionnya feodal. Gimana ya? Ya tadi kita internal ya, internal itu ada modernisasi organisasi tadi Bang ya. Ya mungkin ini nggak terlalu menarik ya, ADRT itu dibahas di sini kan. Tapi singkatnya kita melipat-lipat proses bisnis tanda kutip membuat keputusan itu yang sejauh ini terlalu seremonial dan terlalu panjang. Gitu. Jadi ada Rakernas, Rakerwil, Rakerda gini. Nah kita lipat-lipat bisa dalam satu forum bottom up aspirasinya. Jadi tidak top down, terus hasil Rakernas kemudian harus dipaksa dilakukan seluruh wilayah, sedangkan mereka tidak semuanya itu aspirasi mereka. Nah itu kita balik semua hal semacam itu secara internal. Ya termasuk tadi proses membuat keputusannya tadi, ya, yang disinggung tadi itu. Ya. Oke. Closing statement Adinda. Closing statement mungkin tadi ya. Force of logic dan logic of force tadi ya, kita harapkan khususnya masalah ijazah ini, ini kita artinya sudah menempuh dari berbagai macam elemen perjuangan termasuk terutama 3 serangkai kita ini, itu force of logic, dan kita yakin kalau itu balasannya itu adalah sebaliknya, sesuatu untuk dengan segala macam cara dengan force tadi ya, untuk menghalang-halangi, yaitu pertanda memang bahwa apa yang diperjuangkan itu betul. Ya, kita tunggu mentas sedikit lagi lah kita kira-kira. Insyaallah. Gitu, Pak Refri. Oke, ya saudara sekalian, dengan Ridho Rahmadi ya, Ketua Umum Partai Umat yang akan melakukan Munas Musyawarah Nasional Desember nanti ya, insyaallah ya. Dan insya Allah juga mengundang banyak orang, banyak tokoh. Ya, termasuk Bang Refri insya Allah. Insya Allah ya. Kemudian juga tokoh pembuat Jokowi White Paper, Black Paper, Gibran Black Paper dan lain sebagainya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, jadas.